Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah wa ba'du. Teman-teman, para sahabatku, pencinta pendakwah ilmu Al-Quran, hafizakumullahu jami'a. Kali ini izinkan kembali saya berbagi sama teman-teman semua. Dan insya Allah pada kesempatan ini saya akan membahas satu hukum di dalam Al-Quran yang hukum ini juga tidak kalah penting, tidak kalah spesial, tidak kalah istimewa dari hukum-hukum yang sudah saya bahas sebelumnya. Kenapa? Saking istimewanya, saking spesialnya, saking kerennya, para ulama qurra, ulama 10 tuh hampir semuanya tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada perbedaan bacaan di dalam melafazkan hukum ini. Mana dia hukum itu? Hukum ini terdapat di dalam surah Yusuf ayat yang ke-11. Di dalam surah Yusuf ayat yang ke-11 ada kalimat yang mengatakan ta'manna. Nah, kalimat ta'manna itu fi'il mudhari' yang dirofakkan dengan dhammah, kemudian setelahnya ada maf'ulun bih, yaitu isim dhamir na. Asalnya ta'manuna. Nah, kata manuna itu ada 3 huruf gunnah berurutan, berharokat, sehingga sulit untuk dilafalkan. Oleh karena itu, aturannya, qaedahnya, ketika ada 3 huruf gunnah, kemudian ketiga-tiganya tuh berharokat, maka yang tengah itu harus disukunkan. Mana huruf yang tengah? Yaitu huruf nu, ma, nu, na. Disukunkanlah dia. Nah, ketika huruf nun sukun, dimasukkan dia ke dalam na, karena sama-sama ketemu 2 na, harus diidghamkan, dimasukkan. Setelah diidghamkan nun sukun ke dalam huruf na, maka nun atau na yang terakhir itu harus ditasydidkan. Sehingga cara membacanya dikembalikan kepada harokat fi'il mudhari'nya, yaitu manuna. Nah, namun kerennya teman-teman sekalian, orang yang tidak belajar dengan gurunya, tidak melihat cara gurunya melafalkan, itu akan rentan untuk salah. Kenapa? Karena ini tidak bisa hanya dengan pendengaran, harus dengan penglihatan. Itulah hukum ini di dalam surah Yusuf ayat yang ke-11 yang dinamakan dengan ishmam, yaitu dimonyongkan kedua bibirnya. Kapan? Ketika penyebutan huruf nun yang dimatikan tadi, huruf tengah yang dimatikan, kemudian dimasukkan ke huruf na yang terakhir, sehingga terjadi proses memonyongkan bibir, tapi hanya bibirnya yang monyong, bukan suara. Suaranya tetap ta'manna, tidak ada perubahan suara, tetapi bibirnya yang dimonyongkan. Ini namanya hukumnya ishmam. Saya contohkan. Qalu ya abana ma laka la ta'manna la ta'manna ala Yusuf. Kalau saya pisah, ta'manna, 3, ta'manna, ta'manna. Nah, jadi ada dengung. Dengungnya dipelankan. Ketika didengungkan plus di sana ada ishmam. Tetapi sekali lagi
hanya bibirnya yang monyong, tidak merubah suara. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Satu, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kata ulama qurra, itu dengan hukum yang namanya ikhtilas. Tapi banyak pendapat qiraat ulama yang lain menamakannya dengan ar-raum. Namun raum itu seyogyanya terjadi pada akhir kalimat, yaitu ketika waqaf. Sehingga mungkin lebih pasnya dinamakan dengan ikhtilas. Dan ini juga yang saya dapatkan dari guru-guru saya, bahwa hukum yang kedua yaitu dengan bacaan ikhtilas. Apa itu bacaan ikhtilas? Yaitu membaca dengan agak cepat dan suara agak rendah. Kapan? Ketika menyebut huruf nun yang tadi disukunkan dan dimasukkan ke nun yang kedua. Yaitu maksudnya adalah dikembalikan fi'il mudhari'nya, huruf nun terakhirnya yang berharokat dhammah itu dikembalikan. Namun penyebutannya agak cepat dan agak rendah, agak pelan. Ta, ma, na, nu, na, nu, na, nu, na. Ta, manuna, ta, manuna, ta, manuna, ta, manuna, ta, manuna. Nunya itu dipercepat harokatnya, jadi tidak sampai satu harokat, kurang dari satu harokat, dan agak dipelankan suaranya. Saya contohkan. Qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala Yusuf. La ta'manuna ala Yusuf. La ta'manuna ala Yusuf. Tuh, namanya ikhtilas, yaitu menyebutkan harokat dhammah pada fi'il mudhari' itu, namun suaranya agak direndahkan penyebutannya dan dipercepat. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.